ya, kita harus punya perjanjian yang jelas ya, karena konfliknya itu antara dua organisasi tadi atau dua perusahaan gitu. Oke, jadi yang kita pelajari ini adalah yang OSPF. Dan seperti biasa ya, kita langsung praktek untuk OSPF-nya ini. Teorinya nanti bisa dipelajari di slide-nya itu ya. Oke, nah seperti kemarin kita akan menggunakan 3 router. Ya, ini saya pakai yang 2911 ya. Dan seperti kemarin juga ya, untuk mensimulasikan WAN, ya, kita akan menggunakan kabel serial. Makanya kita tambahkan dulu modul HWIC2T-nya ya. Kita matikan dulu ya tombolnya di sini ya. Matikan routernya, tambahkan HWIC2T, nyalakan lagi. Satu juga sama, matikan dulu, tambahkan HWIC2T, nyalakan lagi. Router 2, matikan dulu, tambahkan HWIC2T, nyalakan lagi. Oke, terus kemudian kita juga gunakan 3 switch dan 3 PC. Dan ya, yang serialnya dulu ya, kita sambungkan serial 000 ke serial 000, serial 001 ke serial 000, dan 3 bit 00 ke fastnet 01, fastnet 02 ke fastnet 0. Sama nih ya, gigabit 0 ke fastnet 01, fastnet 02 ke fastnet 0, gigabit 00 ke fastnet 01, fastnet 02 ke fastnet 0. Oke, saya tuliskan dulu IP-nya ini ya. 192.168.0.100 nih untuk PC-nya, /24. 168.1.100/24. (168.2.100/24). Dan IP ini 2168.01. 168.1.100. 9821. 31. (832/30). 19.8.3.5/30. 19.8.36/30. Nah, itu IP-nya yang akan digunakan ya. Oke. Terus kita config yang dari PC-nya dulu. Stop IP configuration ini 192.168.0.100. Subnet masknya itu default gateway 192.168.0.1. C1 desktop configuration 192.168.100. Subnet masknya itu 192.168.11. C2 192.168.2.100. Itu subnet masknya, gateway-nya 192.168.2.1.
Dan di routernya masuk ke CLI ini and enable configure terminal. Oke, interface oke 00 IP address 192.168.01.255.255.255.255.50. Shutdown. Oke, dan interface serial 000 ya, address 192.168.31.255.255.255.252. Shutdown. Oke, terus router 1 kita config juga. Config interface 00 IP address 92.168.11.255.255.255. Shutdown. Interface serial 000 address 19.168.32 255.255.252. Interface 01 IP address 19.168.35.255.255.255.252. Shutdown. Router yang kedua ya, router 2 now SK00 IP address 92.168.21.255.255. Shutdown. Interface serial 00 S 19.836.255.255.252. Oke, ya ini sama persis topologinya seperti yang kita gunakan dalam routing statis kemarin ya. Nah, bedanya apa? Kalau kemarin pada saat kita konfigurasi routing statis, ya, kita perlu mencari jaringan remote. Yang terima tamu. Ya, kita perlu mencari jaringan remote-nya. Ya, jadi kalau lihat di router 0, and show IP route. Nah, di sini yang sudah dikonfigurasi adalah yang kodenya C ya. Kodenya C ini ya. Kodenya L kita abaikan aja ya. Kita cek kodenya C itu berarti jaringan lokalnya ya, jaringan lokal itu kodenya C. Connected ya, jaringan yang terkoneksi langsung. Nah, terus kemudian kalau kemarin kita ingin tambahkan yang statik ya, statik itu yang kodenya S. Yang kita tambahkan yang mana? Yang kita tambahkan adalah kita cari yang jaringan-jaringan remote. Jaringan-jaringan yang tidak terkoneksi secara langsung. Itu yang perlu kita tambahkan secara statik tadi ya. Nah, kalau di jaringan dinamis tidak seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita pakai yang statis, kita perlu gambarkan keseluruhan topologi ya, supaya kita tahu jaringan remote-nya itu mana saja. Ya,
supaya tahu jaringan remote-nya mana saja. Terus kalau untuk menuju jaringan remote tersebut, next hop-nya mana ya? Next hop-nya mana? Kita harus tahu next hop-nya atau router berikutnya. Ya, next hop itu router berikutnya mana? Karena itu perlu kita konfigurasi. Maka kita perlu gambarkan topologi jaringannya. Nah, kalau jaringan dinamis tidak seperti itu. Jaringan dinamis itu lebih sederhana. Bahkan kita tidak perlu gambarkan topologinya pun bisa kita konfigurasi jaringan dinamis. Ya, karena yang kita konfigurasi adalah jaringan yang akan kita ini. Jadi konsepnya jaringan dinamis itu routing dinamis ya. Konsepnya routing dinamis itu protokol routing akan menyebarkan informasi konfigurasinya itu ya ke router-router yang lain. Nah, dia juga menerima informasi dari router yang lain. Nah, dari berdasarkan informasi tersebut, kemudian ya kalau pakai distance vector ya dihitung jaraknya mana yang paling dekat, ya, itu yang akan diambil, ditambahkan ke dalam tabel routing. Kalau yang OSPF dikumpulkan dulu sampai lengkap datanya. Dikumpulkan dulu sampai lengkap ya, disebut sebagai database link state. Setelah lengkap, kemudian dibuat topologinya, ya. Dibuat topologinya, terus setelah itu menggunakan algoritma shortest path itu ya, dicari jalur yang terpendek ke setiap jaringan remote. Ya, dicari jalur terpendek ke setiap jaringan remote. Nah, jalur yang terbaik tersebut ya, yang terpendek itu yang terbaik, ya, yang akan masuk ke dalam tabel routing. Nah, ya ini tabel routingnya ini ya. Jadi yang perlu kita konfigurasinya di global config ya, config. Kita masuk konfigur terminal dulu. Yang kita konfigurasi di sini lebih mudah ya, karena kita nggak perlu nyari jaringan remote-nya. Tetapi kita harus konfigurasi informasi apa yang nanti akan dikirimkan ke router-router tetangga. Nah, yang disebut router tetangga adalah router yang punya koneksi langsung ya. Jadi misalnya di sini router 0 ini tetangganya ya cuma router 1 saja ya. Router 2 bukan tetangga karena nggak ada koneksi langsung dari router 0 ke router 2. Kecuali kalau ini saya sambungkan pakai kabel serial lagi ya, dari router 0 ke router 2, nah baru router 2 itu merupakan tetangga. Nah, kalau bagi router 1, router 0, dan router 2 adalah tetangga. Kalau bagi router 2, hanya router 1 saja yang tetangga. Oke, nah, untuk mengaktifkan OSPF, kita gunakan perintahnya adalah router. Nah, ini perintah router ini sebenarnya digunakan untuk mengaktifkan ini ya, berbagai macam protokol dinamis ya. Kalau kita ketik tanda tanya, akan muncul protokol apa saja yang didukung. Ya. Ada BGP ya, Border Gateway Protocol, ini untuk internet. Nah, untuk routing dengan internet tadi sudah saya jelaskan sedikit ya. Jadi kita gunakan BGP ini untuk terhubung dengan jaringan-jaringan lain yang tidak kita kelola. Nah, itu kita pakai BGP, itu jaringan internet contohnya ya. EIGRP ini masuk ke dalam ini ya, distance vector ya. Tapi ini adalah proprietary Cisco. EIGRP. Proprietary artinya ya hanya ada di router Cisco. Beberapa router lain ada juga yang sudah mencoba mengembangkan karena Cisco sepertinya juga membuka beberapa algoritmanya ya, tapi belum seluruhnya sepertinya. OSPF yang kita pelajari ini adalah Open Shortest Path First. Ya, mengapa disebut Open Shortest Path First? Karena tadi ya, cara kerjanya dia adalah mengumpulkan informasi dari router-router tetangga. Informasi bukan cuma dari router tetangga ya, tetapi seluruh router yang ada di topologi jaringan. Ya. Jadi tidak hanya dari tetangga saja, tapi seluruh router yang ada di dalam topologi jaringan. Dia kemudian membangun topologi berdasarkan informasi tersebut, peta topologi berdasarkan informasi tersebut, kemudian mencari jalur terpendek ke jaringan-jaringan remote. Nah itu OSPF. RIP ini yang masuk distance vector ya, yang paling sederhana. Kita pasang ini yang OSPF.
Ya, jadi router OSPF. Nah, masih ada parameter yang lain. Parameter berikutnya adalah nomor proses atau proses ID. Ya, proses ID. Jadi dalam satu router kita bisa menjalankan beberapa protokol OSPF sekaligus dengan nomor proses yang berbeda. Ya, dengan nomor proses yang berbeda. Kita yang kita pelajari cukup satu saja ya, satu proses per router. Ya, cukup satu proses per router ya. Kita kasih nomornya terserah ya, antara 1 sampai 65535. Misalnya kita ambil angka yang gampang aja, misalnya OSPF 100 gitu ya. Ya, ini biar untuk memudahkan aja, kita isi dengan 100. Nah, terus kita tekan enter. Ya. Nah, ini berarti protokol routing OSPF akan aktif. Ya, akan aktif. Aktif itu dalam arti dia akan menyebarkan informasi ke router tetangga dan juga siap menerima informasi dari router tetangga. Tetapi perlu kita konfigurasi lebih lanjut. Ya. Ada beberapa konfigurasi lain yang harus kita tambahkan di sini. Yang pertama, yang penting adalah router ID. Ya, jadi karena OSPF ini butuh untuk membangun ini ya, peta topologi ya, maka dia butuh yang namanya router ID. Mengapa? Untuk membedakan ya satu router dengan router yang lain. Ya, karena dia akan menerima informasi dari seluruh router dalam topologi ya. Nah, dia harus bisa tahu ini router yang mana, ini router yang. Jadi bedakan router-routernya itu pakai router ID. Kalau kita tidak secara eksplisit membuat router ID, maka router ID akan dibuat secara otomatis. Ya, router ID akan dibuat secara otomatis. Dia akan ambil IP yang paling tinggi. Dia ini dulu mengambil ini IP yang paling tinggi yang disetting di interface logiknya dia. Di interface bukan di interface fisik tapi di interface logik. Tapi kalau tidak ada interface logik, dia akan ambil IP tertinggi di interface fisiknya. Nah, supaya router ID-nya tidak berubah-ubah ya, karena kalau dia dibuat secara otomatis bisa jadi berubah-ubah ya. Kalau router ID-nya berubah, maka dianggap ada perubahan topologi di jaringan. Maka kita setting secara statis saja router ID-nya. Ya, router ID. Nah, ID-nya ini dalam bentuk alamat IP. Ya, bentuknya mirip dengan alamat IP, tapi dia sebetulnya bukan alamat IP ya. Dia ID, router ID ya. Jadi hanya mirip saja, tetapi bukan alamat IP. Jadi misalnya saya kasih ID, ini untuk router 0 ini saya kasih ID 1000. Nah, ini cuma mirip dengan alamat IP saja ya. Tapi bukan alamat IP. Oke, itu router ID. Nah, berikutnya yang perlu kita konfigurasi adalah kita konfigurasi dengan menggunakan perintah network. Ya, network ya. Network itu apa ya? Network itu perintah network digunakan untuk ini ya, mengaktifkan di interface mana router OSPF itu akan mengirimkan dan menerima informasi. Ya, jadi konsepnya kan protokol routing dinamis, dia akan berbagi informasi dengan router yang lain ya. Maka dia akan mengirim dan menerima informasi tersebut. Nah, di interface yang mana, kalau nah ini ada perbedaan ya antara OSPF versi 2 yang kita pelajari sekarang ini versi 2 ya, dengan OSPF versi 3. Ya, OSPF versi 2 itu untuk IP versi 4. Sedangkan OSPF versi 3 itu untuk IP versi 6. Kalau yang di OSPF versi 2 kita aktifkan interface-nya pakai perintah network. Ya. Kalau di OSPF versi 3 kita aktifkan per interface. Nah, jadi sebetulnya lebih simpel di OSPF versi 3, lebih mudah dipahami ya di OSPF versi 3 ya. Tapi kalau di sini kita gunakan perintah network.
Ya, jadi perintahnya network, tapi yang sebenarnya yang diaktifkan adalah interface-nya. Ada dua sebetulnya ya perintah network itu ya tujuannya ya. Pertama dia mengaktifkan interface, kemudian yang kedua dia juga akan ini ya network yang kita aktifkan ini adalah network yang juga akan dikirimkan sebagai informasi ke tetangga. Nah, dalam kasus-kasus tertentu bisa jadi kita tidak mengirimkan network ya, kita tidak mengirimkan network, misalnya networknya tersebut mau kita rahasiakan katakanlah seperti itu ya, atau hanya bisa di settingnya statis saja, tidak perlu dinamis ya, saya seperti itu. Tapi kalau dalam kasus kita, maka semua network ya, semua jaringan akan kita aktifkan di sini ya. Nah, kalau di router 0 ya, yang kita aktifkan tentu network yang terkoneksi secara langsung aja ya, network remote-nya tidak. Ya, jadi yang kita bisa lihat di ini ya, kabel routingnya yang kodenya C ini. Ini adalah network-network yang nanti akan kita aktifkan. Nah, perintahnya network ya, diikuti network number itu alamat jaringannya ini ya. Alamat jaringannya ini 192.168.00 dan 192.168.30. Ada dua nanti ya. Kita mulai dari 192.168.00. Parameter berikutnya adalah wildcard bit. Nah, ini wildcard bit itu apa ini? Wildcard bit itu boleh dikatakan kebalikannya dari subnet mask ya. Misalnya saya buka notepad aja. Wildcard bit ini ngitungnya itu dari 255, 255, 255, 255 dikurangi subnet mask-nya. Nah, subnet mask-nya kita tahu ya /24 itu 255, 255. Ya, 255, 255, 255, 0. Ya, maka ini kalau kita kurangkan ya, per oktet kita kurangkan ya, ini hasilnya adalah 0, 0, 0, ini 255. Ya, 255 kurangi 255, 0 ya. 255 kurangi 255, 0. 255 kurangi 255, 0. 255 kurangi 0, 255. Ya, ini saya geser. Nah, ini adalah wildcard mask. Wildcard bit ya, wildcard bit. Nah, di network ini alamat jaringan yang terkoneksi langsungnya dia ya, terus kemudian diikuti wildcard bitnya berarti 0, 0, 0, 255. Kemudian untuk OSPF ya, ini ada area dia. Ada area. Jadi OSPF ini membagi topologi dalam area-area. Ya, dia membagi topologi dalam area-area. Tujuannya apa? Karena tadi kan cara kerja OSPF ini dengan membangun peta topologi secara keseluruhan ya. Nah, kalau jaringannya kompleks, bisa jadi petanya juga terlalu kompleks, bisa jadi malah jadi lambat gitu ya. Kerjanya jadi lambat. Maka supaya tidak terlalu kompleks, topologinya bisa dibagi menjadi area-area. Nah, topologinya bisa dibagi menjadi area-area. Nah, kita akan pelajari area tidak multi area yang kita pelajari, tetapi single area. Nah, kita pelajari single area saja. Nah, kita belum pelajari yang multi area. Kalau single area, ini areanya bisa kita kasih nomor ini ya, paling gampang ya 0 sampai 4294 sekian ini. Tapi paling gampang kita kasih area 0 aja. Ya, karena area 0 itu area default ya. Dalam jaringan multi area pun juga kita pasti pakai area 0. Pasti ada area 0 ya, selain area yang lain. Nah, network yang kedua yang ini ya, 192.168.30. Jadi kita lihat yang kodenya C ini aja. Ya. Di 192.168.30. Nah, kalau yang ini /30 ya. /30 ini yang belakangnya itu adalah 252. 255 kurangi 252, 3 ya. Ya. Maka ini wildcard bitnya adalah 0, 0, 0, 3, areanya 0. Nah, itulah yang dikonfigurasi ya dalam router OSPF. Jadi kita
aktifkan pakai perintahnya ini ya, router OSPF diikuti nomor prosesnya. Ini contoh aja ya 100. Kemudian router ID diikuti ID-nya, ini contoh aja ya 1000. Router ID sebenarnya tidak wajib ya. Kalau tidak kita berikan perintah itu, dia akan bikin router ID sendiri. Tapi mengapa saya sarankan ini kita konfigurasi router ID ya, supaya router ID-nya tidak berubah-ubah. Kalau router ID-nya berubah-ubah, nanti dianggap topologinya berubah. Kalau ada perubahan topologi, setiap router akan membuat lagi peta topologinya. Dia akan buat lagi peta topologinya. Akibatnya ya jaringannya akan terganggu. Kemudian kalau yang wajib adalah perintah network ini ya. Perintah network ini karena dia punya dua fungsi ya. Fungsi pertama dia akan mengaktifkan interface di mana network itu disetting ya. Fungsi yang kedua, dia akan alamat yang kita konfigurasi di sini adalah alamat yang akan disebarkan ya, ke router-router yang lain. Ya, alamat ketika protokol ini berbagi informasi, nah informasi yang disebarkan adalah alamat yang kita konfigurasi dengan perintah network ini. Ya, jadi yang wajib sebenarnya network ini aja. Nah, itu protokol routing dinamis. Nah, kalau kita baru konfigurasi satu router saja, ya, kita belum akan bisa melihat perubahannya di tabel routing. Ya. Tabel routingnya masih sama persis ya. Beda dengan routing statis kemarin ya. Routing statis kemarin, kita setiap tambahkan satu perintah ya, perbedaannya sudah bisa kita lihat di tabel routingnya. Jadi kalau ini baru satu nggak bisa, kita harus konfigurasi router tetangganya dulu ya supaya dia bisa saling berbagi informasi. Ini enable ya. Ini kalau saya tampilkan tabel routingnya, nah, di sini ada 3 yang kodenya C ya. Ada 3 kodenya C. Saya masuk ke global config. Nah, sama kayak tadi ya, kita aktifkan pakai perintah router OSPF diikuti nomor prosesnya 100. Saya samakan aja nomor prosesnya 100. Nah, ini begitu saya tekan enter, dia aktif OSPF-nya. Nah, kalau kita ingin menonaktifkan ya, misalnya, oh saya salah, mestinya bukan OSPF yang saya konfigurasi, tapi mestinya RIP misalnya itu ya. Maka tinggal tambahin no di depannya ya, no router OSPF 100. Nah, itu untuk mematikan lagi protokol routing OSPF-nya. Oke, kita buat router ID-nya 1001 nih misalnya. Kemudian network-nya ini ya 192.168.10, CS 24 tadi 000255, areanya 0. Kita kasih single area, jadi areanya 0 semua. Dan yang kedua, network yang kedua ini 192.168.30. 192.168.30.000.255 area 0. Dan yang ketiga, ini karena ada 3 yang kodenya C ya. Ini 192.168.34 ini. Nah, di sini ada pesan gitu ya. Karena dia menemukan tetangga ya. Menemukan tetangga, maka akan muncul pesan ini. Jadi, tadi ketemu tetangga dengan router ID-nya 1000 tadi ya. Ya, 100 sesuai dengan kita setting di router 0 tadi ya. Dia ketemu tetangga, dia ketemunya di serial 000. Loading full, loading done. Oke ya, network yang ketiga dulu kasih setting 192.168.34.000. 3 ya, sorry itu salah ya, area 0. Nah, kalau mau ngoreksi kita nggak bisa edit ya, harus dihapus dulu pakai perintah no gitu ya. No network ini, jadi down lagi ya.
Terus kita ulangi, ini mestinya 3. Nah, dan lagi. Oke. Nah, kalau sudah ada tetangga, kita bisa cek di IP tabel routingnya ya. Nah, kita lihat di sini ada yang kodenya O. O itu berasal dari OSPF nih ya. Kalau kemarin S ya, S itu statik. Jadi ada yang kodenya O 192.168.00 ya. Nah, kemudian 110 ini adalah administrative distance. Administrative distance-nya itu ada angka default-nya ya. Kalau statik itu 1. Kalau directly connected itu 1. 1 atau 0, saya agak lupa. Jadi kalau OSPF itu 110. Ya. Ini tadi kan masih belum ada yang kodenya O gitu ya. Kalau kita cek lagi show IP route, nah di sini juga sudah muncul 2 yang kodenya O nih ya, 192.168.10 dan 192.168.34. Ya, administratif sistemnya pasti sama ya, karena OSPF berarti 110. Nah, distance-nya di sini ada yang 65, ada yang 128. Oke, kita masuk ke router 2. Enable. Saya tampilkan tabel lebih dahulu. Ada 2 yang kodenya C di sini ya. Terus masuk ke configure terminal. Nah, kita aktifkan pakai perintah router OSPF 100. Kemudian router ID 1002 dan network 92.168.20.000.255 area 0. Network 192.168.34 0.0.0.3 area 0. Nah, ya ini akan muncul loading full done ini ya. Sekarang kalau saya tampilkan tabel routingnya, it's IP route. Nah, ini tabel yang lengkap seperti ini. Kita bisa bandingkan dengan tabel dari routing yang lain ya. Nah, kalau lengkap sama ya, isinya akan ada ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. 6, nah, ada 5 yang kodenya selain L ya. Nah, kalau ya, yang kodenya selain L ada 5 totalnya. Yang kodenya O dan C itu totalnya ada 5. Yang router 1 juga sama, router 0 ya. Router ini router 1, router 2. Di router 0 juga sama. Nah, ini kalau sudah tabelnya sudah seperti ini, itu artinya dia sudah konvergen. Ya, artinya dia sudah konvergen. Nah, kita bisa tes. Jadi langkah terakhir ya, setelah kita konfigurasi semua, terus sudah konvergen ya, tabel routingnya sudah berisi informasi yang lengkap mengenai topologi jaringan. Langkah terakhirnya adalah kita tes ping. Nah, kita ngetes dari klien ke klien ya. Kliennya adalah PC di sini, saya contohkan ya.
di ping kita dari PC 0 ping IP-nya PC 1. 192.168.1.100. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah ada replay. Jadi sudah connect ke router 1, terus ping PC 2. Ping IP-nya 192.168.2.100. Konfigurasi